Selamat datang kembali di penyelaman mendalam kita. Hari ini kita langsung bahas berita yang lagi panas nih ya dari Liga Indonesia. Ada guncangan di kursi pelatih PSM Makassar. Sumber kita, rangkuman berita terbaru soal mundurnya Bernardo Tavares dan juga penunjukan pengganti sementaranya. Misi kita, ya biar cepat paham lah apa sih yang terjadi, siapa penggantinya, terus seberapa berat tantangan buat Juku Eja sekarang. Oke, jadi intinya nih, Bernardo Tavares pelatih kepala itu dia resmi mundur ya? Betul. Mundur di tengah musim 2025-2026 yang lagi jalan. Ini cukup signifikan loh. Iya, kaget juga ya dengarnya. Apalagi kompetisi lagi seru-serunya kan? Nah itu dia. Tapi manajemen PSM geraknya cepet banget. Langsung nunjuk Ahmad Amiruddin. Dia kan sebelumnya asisten pelatih ya, sekarang jadi caretaker. Pelatih sementara gitu. Gercep ya berarti. Ahmad Amiruddin, namanya kayak nggak asing ya buat fans PSM? Jelas nggak asing. Justru ini menariknya, Amiruddin ini punya sejarah panjang sama PSM. Anda mungkin ingat dia sebagai pemain dulu, sayap atau striker lincah gitu, era 2004-2009. Oh iya ingat. Pemain PSM dia ya. Pernah di Arema juga kan? Betul, Arema, Mitra Kukar juga pernah. Jadi ya DNA-nya PSM banget lah bisa dibilang. Punya sejarah sebagai pemain idola, itu modal bagus ya buat koneksi ke fans, mungkin ke pemain juga. Tapi, gimana soal kualifikasi kepelatihannya? Siap nggak dia pegang tim di situasi gini? Nah, soal kualifikasi dia nggak main-main loh, udah pegang lisensi AEFC. AEFC, itu udah lumayan tinggi ya standarnya di Asia. Ya, cukup tinggi. Jadi secara bekal taktik strategi mestinya ada, dan dia juga bukan baru kemarin jadi asisten. Sempat lama kan di Borneo FC, dari 2016 sampai 2022, baru balik ke PSM. Jadi udah lumayan pengalamannya ya? Dan kabarnya nih, dia udah sering juga kok ya handle tim kalau pas Tavares nggak bisa dampingi. Oh, jadi udah pernah mimpin latihan atau pertandingan gitu ya kalau Tavares absen? Kemungkinan besar begitu, jadi familiar lah sama peran ini, walau sekarang tanggung jawabnya jelas jauh lebih gede. Familiar sih, iya, tapi tekanannya pasti beda banget ya sekarang. Apalagi kondisi tim lagi kurang bagus kan? Nah, itu dia tantangan terbesarnya, performa tim lagi terjun bebas ini. PSM sekarang di peringkat ke-14 loh. 14? Waduh, poinnya berapa itu? Baru 7 poin, dan posisinya cuma 2 tingkat di atas zona degradasi. Ini genting banget situasinya. Wah, kritis ya. Tugas pertamanya apa nih langsung? Langsung berat. Siapin tim buat lawan Arema FC di kandang sendiri Stadion B.J. Habibie tanggal 19 Oktober nanti. Lawan Arema. Wah, ini selalu jadi partai panas ya, PSM lawan Arema. Gimana posisi Arema sekarang? Arema lebih baik posisinya, mereka di peringkat 10. Performanya juga ya bisa dibilang lebih stabil lah sejauh ini dibanding PSM. Jadi ujian pertamanya langsung krusial banget ya buat Amiruddin, apalagi main di kandang. Betul. Ini bukan sekadar debut biasa, langsung pertaruhan besar di depan publik sendiri yang pasti ekspektasinya tinggi setelah ganti pelatih. Tekanan dari publik, dari supporter, pasti kerasa banget itu. Gimana sikap Amiruddin sendiri? Katanya dia lumayan optimis ya? Iya, dia bilang sih siap 100% jalankan amanah ini. Yang menarik, dia malah lihat tekanan publik itu sebagai bukti cinta katanya, cinta supporter ke klub. Wah, cara pandang yang bagus juga ya. Dia bahkan bilang laga lawan Arema itu harga mati. Kelihatan kan semangatnya, sambil diajak tuh supporter buat datang, penuhi stadion. Strategi komunikasi yang cerdas sih menurut saya. Kalau dia pakai, ada masukan dari luar gitu, pengamat mungkin. Ada saran dari pengamat, namanya Imran Amirullah. Dia bilang, mending Amiruddin fokus dulu jaga kekompakan tim, soal taktik ya untuk sementara, lanjutin aja dulu fondasi yang udah dibangun Tavares. Masuk akal sih. Waktunya kan mepet banget ya. Iya, kalau langsung ubah total gaya main, risikonya malah blunder, pemain bisa bingung. Tapi di sisi lain nih ya, bukannya fondasi Tavares ini yang bikin PSM ada di posisi sekarang? Ada resiko juga kan kalau nggak ada penyesuaian sama sekali? Nah, itu dilemanya jadi caretaker, selalu gitu. Waktu singkat, ubah drastis, bahaya. Tapi mempertahankan yang kurang efektif juga ya bahaya juga. Kemungkinan besar sih dia akan coba pertahankan kerangka utama, tapi mungkin lebih banyak suntik semangat baru. Fokus ke mental pemain, motivasi gitu, aspek psikologis dulu mungkin. Jadi fokus jangka pendeknya lebih ke moral tim, jaga stabilitas sebisa mungkin, manfaatin warisan taktik yang ada, sambil berharap banget dukungan supporter bisa jadi pembeda ya lawan Arema nanti. Tepat sekali, situasi yang
Ya, bikin deg-degan juga sih ini buat diikuti perkembangannya oleh Anda para pendengar. Oke deh, kita coba tarik kesimpulan singkat ya dari obrolan kita ini. PSM Makassar lagi di fase transisi penting banget setelah Bernardo Tavares mundur, Ahmad Amiruddin, orang dalam lah ya, sejarahnya kuat di klub, lisensi juga oke, sekarang pegang kendali sementara. Tugasnya? Super berat. Angkat tim dari papan bawah, Besar sih, pertahanin kerangka taktik Tavares dulu buat jangka pendek. Sambil yaitu, sangat berharap sama dukungan penuh supporter di kandang. Nasib PSM musim ini bisa jadi bergantung banget nih sama gimana Amiruddin lewati periode awal ini. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran buat Anda renungkan. Selain soal teknis dan taktik yang jelas penting ya, kualitas kepemimpinan non-teknis apa sih yang menurut Anda paling krusial buat pelatih caretaker kayak Amiruddin di situasi sepanas ini? Gimana caranya dia bisa cepat bangun moral pemain lagi dan juga rebut kepercayaan supporter yang mungkin sempat goyah? Sesuatu buat dipikirkan bareng-bareng.